Shalom sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran yang sangat penting, yaitu tentang tipuan iblis yang mencampur adukkan kebenaran dengan kesalahan. Sejak awal sejarah manusia, setan sudah memakai strategi yang sama. Ia tahu manusia akan mudah menolak kebohongan yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, ia tidak datang dengan dusta yang murni, tetapi ia mencampurnya dengan sebagian kebenaran, sehingga kelihatan seolah-olah benar, padahal menyesatkan. Mari kita lihat peristiwa pertama di Taman Eden. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 2 ayat 17. Tetapi ular berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 4. Apa yang terjadi? Ular itu tidak sepenuhnya berbohong, tetapi ia memelintir kebenaran. Memang Adam dan Hawa tidak langsung mati secara fisik pada hari itu, tetapi mereka langsung mati secara rohani, kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya benar-benar menjadi fana. Inilah kebenaran yang dicampur kesalahan, dan tipu daya ini berhasil menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Saudara-saudara, sejak saat itu, cara kerja setan tidak pernah berubah. Yesus sendiri berkata, "Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta." Yohanes 8 ayat 44. Tetapi kita harus sadar, dustanya tidak selalu terlihat sebagai kebohongan. Seringkali ia memakai topeng kebenaran, bahkan kutipan firman Tuhan, untuk menyesatkan. Buktinya ketika Yesus dicobai di padang gurun, setan mengutip ayat Alkitab, seolah-olah memakai Alkitab. Tetapi ia mengutipnya dengan cara yang salah untuk menjerat Yesus. Untunglah Yesus menjawab dengan firman yang benar. Ada pula tertulis, Matius 4 ayat 7. Ini berarti kita tidak boleh mengambil satu ayat lalu memelintirnya, tetapi harus melihat seluruh kebenaran Alkitab sebagai satu kesatuan. Sekarang mari kita lihat realita di zaman akhir ini. Banyak ajaran dan praktik rohani yang kelihatannya baik, bahkan tampak rohani, tetapi sebenarnya adalah campuran kebenaran dan kesalahan. Yang pertama, ajaran kasih tanpa hukum. Mereka berkata, Allah itu kasih, jadi tidak masalah bagaimana engkau hidup, yang penting hatimu baik. Tetapi Alkitab jelas berkata, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kasih tidak boleh dipisahkan dari ketaatan. Yang kedua, ajaran kemakmuran. Ada yang menekankan bahwa tanda orang beriman adalah kaya, sehat, dan makmur. Padahal Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19. Rasul Paulus pun mengingatkan, cinta uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Berkat materi memang bisa diberikan Tuhan, tetapi itu bukan ukuran iman. Yang ketiga, ajaran mujizat tanpa kebenaran. Banyak orang terkagum dengan tanda-tanda ajaib, tetapi lupa menguji asalnya. Yesus berkata, akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu dengan tanda-tanda yang dahsyat, sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Mujizat bukanlah bukti kebenaran, sebab setan pun bisa melakukan keajaiban untuk menipu. Yang keempat, mengubah hukum Allah. Inilah yang paling berbahaya. Nabi Daniel sudah menubuatkan tentang kuasa yang akan berusaha mengubah waktu dan hukum, Daniel 7 ayat 25. Banyak ajaran hari ini yang dengan sengaja atau tanpa sadar menyingkirkan perintah Tuhan, termasuk Sabat hari ke-7, yaitu hari Sabtu yang sudah ditetapkan sejak penciptaan. Mereka mengganti kebenaran Allah dengan tradisi manusia, yaitu penyembahan hari Minggu. Saudara-saudara, inilah tipuan besar. Kebenaran yang dicampur dengan kesalahan, dan justru karena ada sebagian kebenaran di dalamnya, banyak orang tidak menyadarinya. Maka bagaimana kita bisa selamat dari tipu daya ini? Alkitab memberi jawabannya, yaitu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 8. Artinya setiap ajaran, setiap khotbah, setiap tradisi, bahkan setiap mimpi atau nubuat harus diuji dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan Alkitab, terimalah. Kalau bertentangan, sekalipun kelihatannya indah,
tinggalkanlah. Sebab hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Sahabatku, mari kita berhati-hati. Jangan hanya melihat penampilan luar, kata-kata manis, atau mujizat spektakuler. Jangan mudah terpesona oleh mayoritas atau tradisi. Ingat, setan selalu mencampur sedikit kebenaran agar kesalahannya lebih mudah diterima. Tetapi keselamatan kita tidak ditentukan oleh apa yang terlihat benar, melainkan oleh apa yang benar menurut Alkitab. Karena itu, marilah kita kembali kepada firman Tuhan yang murni. Peganglah 10 hukum Allah, hiduplah di dalam kasih Kristus, dan jangan biarkan kebenaran yang sejati dicampur dengan kesalahan. Hanya dengan berjalan di dalam kebenaran yang murni, kita akan tetap berdiri teguh sampai akhir. Setan menipu dengan mencampur kebenaran dan kesalahan. Tetapi umat Tuhan dipanggil untuk menguji segala sesuatu dengan Alkitab, hidup dalam kebenaran sepenuhnya, dan setia sampai akhir. Yesus berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 32.